Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama lengkap saya, David Trianus Andro. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan sekarang saya semester 7 dengan NPM 21 10 30 19. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang aborsi, hukuman mati, dan juga eutanasia. Baik teman-teman sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan pandangan saya tentang aborsi. Hukuman mengenai aborsi sangat bervariasi di setiap negara. Di beberapa negara, aborsi dilarang secara total. Tetapi juga teman-teman, di negara lain juga aborsi dilegalkan dengan berbagai batasan. Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang kecuali dalam kondisi medis darurat yang mengancam ibu atau janin, serta bagi korban pemerkosaan. Hukuman mengenai aborsi seringkali menjadi perdebatan sengit karena menyangkut hak reproduksi perempuan, hak hidup janin, dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilarang kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Pasal 346 sampai pasal 349 KUHP mencatat aborsi sebagai tindakan kriminal atau kejahatan melanggar hukum. Yang pertama teman-teman, pasal 346 mengatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam pasal 347 ayat 1 yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2 mengatakan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang berikut teman-teman, pasal 348 ayat 1 mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2 mengatakan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 17 tahun. Yang berikut teman-teman, pasal 349 mengatakan bahwa jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Baik teman-teman sekalian, dari undang-undang dan keempat pasal yang tertera di atas dapat kita simpulkan bahwa undang-undang tentang aborsi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Namun teman-teman sekalian, dalam konteks perkembangan zaman dan hak asasi manusia, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap undang-undang tersebut. Reformasi hukum aborsi menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang
dari berbagai aspek. Baik ke teman-teman sekalian, yang kedua, saya akan menjelaskan pandangan saya tentang hukuman mati. Hukuman mati bisa diartikan sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Perdebatan mengenai hukuman mati telah berlangsung selama berabad-abad dengan berbagai argumen yang mendukung dan menentang penerapannya. Menurut saya teman-teman, hukuman mati itu ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Salah satu argumen yang mendukung hukuman mati adalah efek jerahnya terhadap calon pelaku kejahatan. Diharapkan dengan adanya ancaman hukuman mati, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kejahatan yang sangat serius. Salah satu dampak negatif dari hukuman mati yaitu teman-teman pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Dalam pasal 28A Undang-Undang tahun 1945 menjelaskan bahwa hak hidup adalah hak paling mendasar bagi setiap manusia. Segala hak lain dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Pada pihak lain, ada perilaku individu atau lembaga yang mengancam hak hidup orang lain. Dalam situasi demikian, muncul perbedaan tentang hukuman mati. Bahkan, kontroversi tentang hukuman mati telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. Kelompok yang menolak hukuman mati menjelaskan ketidakefektifan dari hukuman mati sebagai efek jerah. Baik teman-teman, yang ketiga saya akan menjelaskan pandangan saya tentang eutanasia. Eutanasia teman-teman sering disebut sebagai pembunuhan belas kasihan, yang berarti tindakan mengakhiri nyawa seseorang secara sengaja. Biasanya ada permintaan orang tersebut atau keluarga dengan tujuan meringankan penderitaan yang tak tertahankan. Isu ini atau isu eutanasia ini telah menjadi perdebatan sengit di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di sisi lain teman-teman, eutanasia ini ada dampak ataupun argumen yang mendukung dan juga yang menentang penerapan eutanasia. Salah satu poin yang mendukung penerapan eutanasia yaitu hak asasi manusia. Pendukung eutanasia berargumen bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk mengakhiri hidup ketika kualitas hidup sangat buruk dan tidak ada harapan kesembuhan ketika ada kesakitan. Yang berikut teman-teman, salah satu poin argumen yang menentang penerapan eutanasia yaitu nilai kehidupan. Banyak orang yang berpendapat bahwa kehidupan adalah anugerah suci yang harus dijaga sampai akhir, terlepas dari kondisi fisik atau mental seseorang. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar berikut ini.